Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, prinsip yang sangat penting dalam hidup kekristenan, pengertian bahwa Yesus dibangkitkan bukan karena Allah adalah Bapaknya. Jika Yesus dibangkitkan karena Dia anak Allah, itu ketidakadilan. Unfair, tidak adil, tidak jujur. Nepotisme. Tetapi seperti yang dikatakan di dalam Ibrani, saudara, di dalam kitab Ibrani pasal 5, saudara, dikatakan demikian, saudaraku. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Karena kesalehannya, ia didengarkan, sehingga Allah Bapa menyelamatkannya dari maut. Sebab sekalipun dia adalah anak-anak Allah, ia belajar taat. Ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Supaya apa? Setelah ia mencapai kesempurnaan, setelah belajar taat, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, dan ketaatannya itu dibuktikan dengan kebangkitannya, dia baru bisa menjadi pokok keselamatan. Jadi kalau Tuhan Yesus didesain tidak bisa bersalah, itu unfair, tidak adil, tidak jujur. Ya, kita melecehkan Tuhan dengan pengertian yang salah itu. Tidak perlu dipuji, dimuliakan, ia dibangkitkan karena ia bangkit karena Bapa nepotistis. Tetapi Yesus bangkit karena taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yang dikatakan karena kesalehannya, ia telah didengarkan, saudara. Dan sekalipun dia anak, ia telah belajar taat, namanya belajar. Ada proses, tidak ada belajar tanpa proses. Itu jelas. Maka dikatakan juga di dalam firman Tuhan, dan itu tidak bisa dibantah, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan, dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Proses juga, saudara. Nah, saudaraku sekalian, kita bersyukur kepada Bapa di surga atas pemberian yang Allah berikan, yaitu yang disayangi putra tunggalnya Tuhan Yesus. Tapi juga kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah berjuang sehingga ia dibangkitkan, ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kalau Yesus dibangkitkan memang karena dia anak Allah, kita tidak terlalu perlu berterima kasih. Sebab semua juga dikerjakan oleh Allah Bapa, sebab Yesus nul pudul. Ya. Ia tidak buat banyak, Bapa yang membangkitkan. Tetapi Yesus belajar taat, dan setelah mencapai kesempurnaan, berarti ia belajar dan berproses. Dia menjadi pokok keselamatan, aitios, composer, penggubah, teladan bagi kita, saudaraku. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 8 ayat 28 dan 29 dikatakan agar kita menjadi serupa dengan Yesus. Yesus yang menjadi sulung di antara banyak saudara. Semua kita saudara bagi Yesus, di mana Yesus menjadi yang sulung. Dan ini penting sekali.
untuk kita mengerti. Jadi jangan salah memahami, saudaraku. Yesus benar-benar menjadi manusia di dalam Ibrani 2:17 yang di dalam segala hal ia disamakan dengan kita, saudara. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas perjuangannya. Itulah sebabnya kita bisa mengatakan kepada Tuhan Yesus, selamanya ku ingat kebaikan-Mu, karena Engkau telah mengorbankan dirimu sendiri. Nah, saudaraku, di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dan 29, ayat yang sering kita dengar, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi sayang sekali ayat ini sering muncul tanpa mengerti, tanpa dipahami tujuannya. Tanpa dipahami goalnya, saudaraku. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Banyak ilustrasi-ilustrasi yang bisa dikemukakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang buruk yang dialami seseorang belum tentu benar-benar itu membawa celaka. Banyak pengkhotbah telah berkhotbah mengenai hal ini dengan berbagai ilustrasi yang indah-indah. Tetapi saudara, tidak banyak orang yang benar-benar membidik goal dari maksud Allah menggarap kita. Maksud Allah menggarap kita agar kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya Yesus menjadi yang sulung. Sulung dalam ketaatan. Sulung dalam kepatuhan. Sulung dalam penurutan terhadap kehendak Allah Bapa. Dan ketaatannya tersebut, kesalehannya tersebut dibuktikan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi kalau hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, jangan hanya bersukacita yang oleh karena kebangkitannya kita juga nanti akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi kita juga harus melihat tanggung jawab dan konsekuensi mengikuti Yesus dan mempercayai kebangkitannya. Sebab dengan kebangkitan Tuhan Yesus yang menjadi yang sulung itu, kalau kita mau memiliki kebangkitan seperti Dia, juga harus memiliki ketaatan seperti Dia. Itu masalahnya. Seperti yang tadi telah bersama kita baca dalam Roma pasal 6. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Tetapi ayat kalimat sebelumnya yang tadi saya tidak baca. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Dikubur dulu, mati dulu baru bangkit. Mati dulu sampai engkau bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, baru bangkit. Saudara, saya sering meratapi diri saya sendiri. Saya sering meratapi diri saya sendiri dan saya marah. Ketika ada impuls atau rangsang atau kejadian-kejadian di sekitar saya, lalu reaksi saya menunjukkan itu saya. Itu saya. Saya meratapi mengapa saya belum menjadi seperti Yesus. Seandainya Yesus diperlakukan seperti ini, pasti reaksinya tidak seperti reaksi Erastus. Ternyata saya belum mati total.
Kita bisa marah terhadap diri kita sendiri. Bersyukur kalau kita masih bisa menyadari bahwa kita belum seperti yang Allah kehendaki. Maka ada kalimat lagu yang saya tulis, bila selama ini aku belum menjadi seperti Yesus, beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan. Saudara, hidup baru yang sesungguhnya itu bukan sekedar dari agama A menjadi Kristen lalu ke gereja, yang tadinya ke rumah ibadah agama lain. Hidup baru itu bukan hanya tadinya suka main judi, pergi ke tempat perjudian, lalu berhenti, tidak lagi berjudi. Hidup baru itu bukan hanya tadinya seorang yang suka ribut, berantem, bahkan pembunuh, pezina, atau melakukan banyak perbuatan-perbuatan amoral, sekarang menjadi santun. Hidup baru yang sesungguhnya adalah bagaimana hidup Yesus kita peragakan utuh, penuh. Maka kita harus memiliki perasaan krisis, sense of crisis. Apakah sampai umur tua nanti ditarikan nafas terakhirku, aku sudah memiliki wajah potret batiniah seperti yang dimiliki Yesus. Itu harus menjadi kegundahan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita. Serius kita menjadi takut akan Allah terkait dengan hal ini. Sebab ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Kenapa tahta pengadilan Kristus? Kata Paulus, karena wajah Tuhan Yesus yang menjadi ukuran. Ini loh ukurannya. Bukan hanya baik buruk, jahat tidak jahat. Tetapi apakah kita memiliki wajah Tuhan Yesus? Mengerikan saudaraku, dahsyat ini. Tetapi tidak banyak orang yang benar-benar memiliki perasaan krisis terkait dengan hal ini. Karena orang banyak fokus kepada perkara-perkara duniawi. Saudara akan menyesal ketika saudara meninggal dunia, saudara tidak mempermak wajah batiniahmu. Engkau tidak sungguh-sungguh mau belajar. Yesus sendiri sebagai anak Allah belajar taat dari apa yang dideritanya sampai kesempurnaan. Dan kebangkitannya dari antara orang mati bukti dari kesalehannya. Kalau kamu mau bangkit seperti Yesus bangkit, kamu juga harus saleh seperti dia saleh. Jika tidak, tidak ada kebangkitan seperti yang dimiliki Yesus. Atau tidak ada kemuliaan seperti yang Tuhan Yesus janjikan. Bahwa kita akan bersama-sama dengan dia dan dimuliakan bersama-sama dengan dia. Makanya kita akhiri jalan hidup kita, saudaraku. Di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan ini, kita memilih menjadi seperti Yesus. Dan itu agenda kita satu-satunya. Saudara studi, saudara karir, saudara menikah, berkeluarga, punya anak, dan melakukan segala kegiatan hidup. Tetapi semua harus terfokus kepada satu tujuan goal. To be like Christ, seperti Kristus. Memang tidak ada tujuan lain dalam hidup panggilan kita sebagai orang percaya kecuali ini. Sebab tidak semua orang menjadi umat pilihan. Kalau menjadi umat pilihan,
berarti kita mau dijadikan orang-orang yang luar biasa. Luar biasa di dalam moral seperti yang dimiliki Tuhan. Itulah sebabnya dalam Matius 5 ayat 20 Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu, dalam teks aslinya, jika di kayu sunenmu, righteousness, kebenaranmu, tidak lebih dari tokoh-tokoh agama itu, tokoh-tokoh agama Yahudi waktu itu, kamu tidak masuk surga. Ini sama, seiring, paralel dengan kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapa seperti yang aku lakukan, kamu tidak masuk surga. Kalau hanya melakukan hukum, Paulus berkata, aku tidak bercacat. Tapi Paulus tidak akan selamat kalau tidak ditebus oleh darah Yesus dan bertumbuh dan menyatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau hanya melakukan hukum Taurat dan tidak bercacat, Paulus tidak perlu menjadi orang percaya. Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 3 dari ayat 6 sampai ayat yang ke-9 bahwa ditinjau dari Taurat ia tidak bercacat. Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan baginya, sekarang kau anggap rugi dan dilepaskan karena kesalehan seperti itu belum kesalehan yang Tuhan kehendaki. Lalu dikatakan di dalam ayat-ayat berikutnya di Filipi pasal 3 itu, saudaraku, aku mengenakan hidup Tuhan Yesus serupa dengan dia dalam kematiannya. Persekutuan dalam penderitaannya. Ini menjadi Kristen itu berat, cari masalah, cari penderitaan. Tapi memang no crown without cross, no gain without pain. Tidak ada keuntungan tanpa penderitaan, tidak ada mahkota tanpa salib. Kekristenan yang diajarkan banyak orang hari ini sebenarnya kekristenan yang sudah direduksi. Kekristenan yang telah mengalami devaluasi seperti rupiah terhadap dolar. Merosot. Saya masih ingat dulu dolar, nilai rupiah terhadap dolar 3.000, 3.400, 3.500. Lalu menjadi naik sampai tembus di atas 15.000. Jadi ketika nilai rupiah terhadap dolar masih 3.000 sekian, saya masih ingat. Kekristenan mengalami kemerosotan. Dan kalau jujur kita harus katakan itu Kristen palsu. Fake Christianity. Kekristenan palsu. Yang hanya diwarnai dengan seremonial, khotbah-khotbah membuat manusia jadi baik, mengalami mujizat, berkat Tuhan. Lalu dominasi tokoh dominan. Kristen yang benar adalah setiap orang percaya kerek dengan Allah Bapa dan meneladani hidup Tuhan Yesus. Mau gereja apa, mau aliran apa, tidak masalah. Mau gereja mana, tidak problem. Yang penting Bapa menemukan wajah Yesus di dalam diri orang-orang percaya itu. Saudaraku sekalian, jadi dengan menjadi orang percaya kita memiliki tanggung jawab dan konsekuensi yang berat. Saudara, kalau tidak mengerti yang saya katakan atau kurang jelas, saudara dengar ulang khotbah ini di Truth ID sampai jelas. Kalau Anda tidak jelas, artinya Anda tidak memahami dengan jelas, Anda tidak melakukan, Anda rugi. Anda pasti menyesal. Jangan berkata di hadapan tata pengadilan Kristus nanti, saya tidak tahu yang begini. Loh, no choice, tidak ada pilihan. You must be like Jesus. You must be perfect.
no choice. Nggak ada pilihan, nggak ada. Saya sering membayangkan saya meninggal dunia, dan saudara yang sering mendengar khotbah saya pasti juga mendengar hal ini berulang-ulang. Saya merenungkan kalau saya meninggal dunia. Dan itu sering saya lakukan pada waktu saya terbaring tidur ya sebelum lelap. Saya bayangkan saya masuk peti mati, roh saya diangkat ke atas. Lalu seandainya saya bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang saya katakan? Lalu apa reaksi Tuhan terhadap saya? Jadi jangan saudara mudah berkata, ya saya mau meninggal dunia, emang saya juga lebih baik pulang ke surga. Wajahmu macam mana? Kamu mau pulang itu wajah apa yang kamu bawa? Kalau ketemu Tuhan Yesus. Saya berkali-kali dengar orang berkata, ya Pak saya juga udah pengen pulang ke surga. Enggak apa-apa, bagus, memang kita harus merindukan pulang ke surga. Tapi wajah mana, wajah siapa yang kamu bawa? Sebab dunia pun mengkloning banyak manusia untuk berwajah seperti wajah dunia. Lalu orang-orang ini ke gereja juga, jadi aktivis gereja juga, bahkan jadi majelis, bahkan jadi pendeta, bahkan jadi ketua sinode, atau jadi pimpinan Aras atau staf dari Aras Nasional, gereja Aras. Apakah sudah berarti Tuhan berkenan? Belum tentu. Wajah Tuhan Yesus. Bayangkan, pikirkan, karena hal ini pasti terjadi. Ini bukan sesuatu yang tidak realistis. Ini sangat realistis karena kematian itu realitas, saudaraku. Pengadilan itu realitas. Dan kalau orang tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya penghakiman, ya silahkan saja, kita percaya. Seandainya tidak ada Tuhan, tidak ada pengadilan, kita yang sudah percaya dan berusaha untuk hidup berkenan, tidak rugi kok. Seandainya, tapi pasti ada. Bayangkan kalau orang-orang tidak percaya adanya Tuhan, tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri, termasuk orang-orang Kristen yang mengaku percaya Tuhan, tetapi kelakuannya tidak menunjukkan yang dia percaya Tuhan itu ada. Tenang saja, percaya saja nanti kalau mati selamat, karena semuanya oleh anugerah Tuhan. Tuh lihat bagaimana dia disesatkan oleh doktrin-doktrin yang tidak mengubah manusia, yang tidak memiliki implementasi yang jelas. Maka saudaraku, lewat Truth IDE, saudara diajak untuk mengenal Injil yang benar. So simple, tapi it's hard to do. Apa? To be like Christ. Sederhana, tetapi sulit dilakukan. Tanpa Roh Kudus nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ketika ada orang kaya berkata, apa yang harus kulakukan Tuhan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Tuhan memberikan dia tawaran. Kalau kelas agama, lakukan hukum. Oh, dia sudah melakukan dan Tuhan tidak membantah. Tuhan tidak membantah. Seperti Paulus berkata, ditinjau dari Taurat dia tidak bercacat. Tuhan Yesus tidak membantah. Tapi dia berkata, kurang apa lagi Tuhan? Oh, kamu mau hidup baru. Hidup baru yang sesungguhnya harus habis-habisan. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, ikutlah aku. Bukan berarti lalu secara harfiah kita menjual harta milik kita, bukan. Maksudnya adalah supaya kita, saudaraku, tidak terikat dengan dunia. Saudara, hidup baru sejati itu, yang dikatakan Tuhan di Matius 19, hidup berkualitas, ikut aku. Setelah kau lepaskan semua, kau jual segala milikmu, membagikan kepada orang miskin. Matius 19 ayat 21-23. Ikut aku. Artinya bukan jadi orang beragama Kristen toh. Artinya bukan hanya mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat toh. Tetapi mengikuti cara hidup dan gaya hidupnya. Kita belum seperti Yesus.
Itu berarti kita belum memiliki hidup baru yang sesungguhnya. Kita harus berani berkata, lebih baik aku mati daripada aku tidak menjadi seperti Yesus. Apalagi soal miskin, terhina, dirugikan, terbuang, ditindas. Bahkan gereja mula-mula menunjukkan mereka rela mati, kehilangan harta, keluarga, nyawa demi Tuhan Yesus. Bukan sekedar demi menjadi orang Kristen. Ingat, gereja mula-mula disebut Kristen karena seperti Kristus. Demi menjadi seperti Kristus. Ini tidak berlebihan. Memang Kristen yang sejati itu demikian, saudaraku. Jika demikian, baru itu hidup baru yang sesungguhnya. Maka kita harus terus berproses. Dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Harus serupa dengan yang lain. Bukan seperti dunia. Yang lain siapa? Tak lain dan tak bukan seperti Tuhan Yesus. Kalau tidak seperti dunia, ya serupa dengan Yesus. Dan pembaharuan itu, transformasi itu dalam teks aslinya metamorfoste. Dari bahasa aslinya metamorfoste itu, maksud saya bahasa asli, kata asli dalam bahasa Yunani itu metamorfoste itu sebuah proses perubahan secara fundamental. Kalau dalam bahasa kita menjadi metamorfosa, dikenakan pada proses dari ulat menjadi kepompong, jadi kupu-kupu. Ulat menjijikkan, tapi kalau sudah jadi kupu-kupu, beautiful. Very beautiful. Dan herannya kupu-kupu itu punya warna itu luar biasa. Saya pada waktu pergi ke Manado, seingat saya ke Manado ya. Seingat saya ke Manado, ada satu tempat di mana orang jual kupu-kupu. Anda tahu saya beli kupu-kupu berapa? Ratusan. Karena saya begitu senang, ratusan. Bukan 2-3, ratusan kupu-kupu. Sebagian saya pajang dan sebagian sampai hari ini masih ada. Herannya, tidak ada satu kupu-kupu yang sama. Sama bentuk warnanya. Wih, luar biasa, saudara. Platformnya mungkin sama, template-nya sama, tapi yang sama persis tidak ada. Very beautiful. Sebagian masih saya simpan dan suatu hari saya di gudang, saya melihat kupu-kupu begitu banyak, sebagian ketimpa-timpa rontok. Tapi yang di rumah hari ini masih ada dan itu saya kira lebih dari 9 tahun. Wah, beautiful. Dari ulat jadi kupu-kupu. Kita senang kita menjadi seperti keindahan. Menjadi keindahan, kesukaan di mata Allah. Dan tidak ada standar yang bisa menyukakan Allah kecuali menjadi seperti rancangan semula. Segambar serupa, selem demos. Dan itu gambar Allah. Itulah sebabnya di dalam Matius 5 ayat 48, yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus berkata, you must be perfect as just your Father in heaven is perfect. Itu luar biasa. Dan tentu kalau Tuhan Yesus memberi perintah, tidak mungkin tidak bisa dilakukan. Ada orang yang masih ngotot, orang itu nggak bisa sempurna. Ini orang-orang bodoh yang tidak mengerti pengertian sempurna dan sok tahu. Sempurnanya Tuhan Yesus tentu tidak sama dengan sempurnanya kita, bro. Sempurnanya si A dengan sempurnanya si B juga tidak sama, bro. Karena masing-masing diberi oleh Tuhan porsi yang berbeda-beda. Yang diberi banyak dituntut banyak. Yang diberi sedikit dituntut sedikit, bro. Jadi kita jangan ngawur. Kita harus mengerti kebenaran. Dan tidak seorang pun bisa menghakimi orang lain itu sudah sempurna atau belum. Karena setiap orang memiliki soal dan pergumulan hidup yang berbeda-beda. Kata sempurna, teleios, artinya lulus, lengkap, tidak bercacat, bersih, tidak bercela, menang.
Jadi kalau orang bisa melewati semua pencobaan yang Allah izinkan dia alami, seseorang bisa melakukan apapun yang Allah inginkan, bukan sekedar melakukan hukum sempurna. Siapa yang tahu? Ya Tuhan yang tahu. Tidak ada manusia bisa mengenal sesamanya. Nanti di pengadilan Tuhan baru semua terbuka. Saudara, hidup yang sesungguhnya, hidup baru yang sesungguhnya itu seperti Yesus. Kita harus melihat ini sebagai goal, tujuan. Lalu kalau kita sudah mengerti tujuan ini, kita harus mengalami progresivitas atau perkembangan setiap hari. Caranya bagaimana? Periksa diri. Jangan hanya berkata, saya belum sempurna. Apanya yang belum sempurna? Hal mana kamu gak sempurna? Salah apa yang masih kamu lakukan? Temukan, gumuli, selesaikan. Banyak orang berkata, saya masih duniawi om. Maksudmu duniawi itu apa? Ya saya masih begini. Begini yang mana coba? Yang mana? Ya saya masih suka barang-barang branded. Kenapa kamu gak lepaskan kesukaanmu itu? Saya masih penuh dosa om. Apa dosamu? Saya masih suka nonton film-film yang tidak patut. Kenapa kamu gak lepaskan? Jangan berkata suatu hari nanti saya berkenan. Aku tidak bermaksud mau mengkhianati Tuhan. Suatu hari nanti aku akan sempurna. Anda tidak pernah sempurna, tidak akan pernah berkenan. Harus digarap sehingga hidup baru yang kita miliki nyata pertumbuhannya. Tuhan berkata, selidiki dirimu. Tuhan sendiri yang berkata, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, Timotius. Pendeta ini Timotius. Pengajar ini Timotius. Dinasehati untuk mengawasi dirinya. Seperti saya harus mengawasi diri saya. Jangan merasa sudah sempurna, belum. Makin tua orang makin tidak bisa berubah, benar. Oh, barangkali itu Pak Era sendiri kali. Iya benar, tapi sorry ya, saya mau berubah. Makin tua memang makin sulit berubah, saya tahu, itu saya. Tapi saya masih mau berubah, walaupun sukar, walaupun berat, masih mau. Nanti di pengadilan Tuhan kita buka-bukaan. Allah yang membuka bagaimana siapa saudara, siapa kita masing-masing. Sekarang jangan menghakimi orang lain. Jangan coba-coba. Karena itu bukan wilayah kita, itu bukan wewenang kita, saudara. Saudaraku sekalian, ini adalah anugerah. Di mana Tuhan memberi kita potensi. Tuhan memberikan kita peluang. Tuhan memberikan kita kemungkinan untuk memiliki hidup baru yang sesungguhnya. Yang semua mengarah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kesempatan ini terbatas, singkat, dan kita tidak tahu kapan berakhir. Sekali-kalinya di dalam kekekalan hanya satu-satunya. Saudara, dengan mengkhotbahkan ini bukan berarti saya membuat saudara tidak bertanggung jawab dalam kehidupan saudara sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pasangan hidup, sebagai bagian dari warga anak bangsa ini. Kita harus memenuhi tanggung jawab kita dengan baik, memaksimalkan semua potensi, sebab dengan potensi-potensi itu kita berkarya, mengabdi kepada Tuhan. Kalau tidak memiliki potensi, dengan apa saudara mau mengabdi kepadanya? Tetapi hidup baru yang sejati harus bisa kita ikuti day by day. Amin.